Halo Sobat Kicomania, selamat berjumpa kembali bersama saya di RZK Bird Farm Channel. Channelnya hewan dan peliharaan yang selalu mengulas dan membahas tentang seputar perawatan harian pada burung-burung kecil yang dikemas dalam bentuk video. Dan terima kasih saya aturkan untuk teman-teman semua yang sudah mengklik video tutorial yang sederhana ini yang mungkin lewat di beranda YouTube-nya teman-teman semua. Di kesempatan kali ini saya mengajak kembali teman-teman semua untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, serta berbagi solusi terkait tentang permasalahan-permasalahan pada rawatan harian burung gereja. Nah, kedua burung gereja ini sekarang usianya hampir 2 bulan. Dari pertama saya rawat masih bulu jarum teman-teman. Dan saya prediksi kedua anakan burung gereja ini sepasang. Untuk yang jantan ada di sebelah kiri ini dengan dominan warna bulunya itu coklat pekat atau coklat tua teman-teman. Dan untuk yang betina ini memiliki bulu coklat muda. Nah, nanti di kesempatan berikutnya saya akan update terbaru cara-cara mengenali anakan burung gereja jantan dan betina teman-teman ya. Namun kali ini saya akan fokus membahas sesuai permintaan teman-teman semua tentang masalah burung gereja yang sudah mandiri atau sudah pur total jadi giras dan apa penyebabnya. Nah, di sini saya akan membagikan pengalaman saya saat merawat anakan burung gereja setelah mandiri jadi gagal jinak. Ada beberapa faktor penyebab gagal jinaknya anakan burung gereja yang kita rawat ini. Yang antara lain adalah yang pertama dari cara rawatan harian kita. Yang keduanya rata-rata dari karakter burung gerejanya itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bersama, burung gereja termasuk karakter burung yang mudah giras. Sama seperti halnya dengan burung cigun. Kebanyakan burung gereja rawatan kita jadi giras itu setelah anakan mandiri. Biasanya muncul karakter girasnya. Hal ini sering kita jumpai pada rawatan kita. Nah, contohnya pada anakan gereja saya ini, terutama anakan jantan. Anakan jantan ini biasanya mudah giras jika kita biarkan dan kita jarang ajak interaksi. Nah, seminggu kemarin ini sebenarnya setelah anakan burung gereja yang jantan ini bisa mandiri, girasnya minta ampun teman-teman. Seperti jet kalau kita dekati sangat kelabakan sekali teman-teman. Sampai bulu ekor dan bulu sayapnya ada sebagian yang patah akibat kelabakan nabrak ruji. Dan alhamdulillah kini mulai berangsur-angsur jinak lagi dan mulai anteng saat disimpan di telapak tangan saya ini. Jadi jika pada rawatan teman-teman anakan burung gerejanya jadi giras, coba cara perawatan seperti saya ini teman-teman. Jadi bisa diterapkan pada rawatan anakan burung gereja teman-teman. Siapa tahu cocok. Adapun cara mengatasi anakan burung gerejanya agar jinak lagi, kalau saya sendiri menerapkan perawatan terapi lapar. Terapi lapar ini saya terapkan di setiap harinya dengan tidak memberikan atau tidak menyimpan pakan hariannya di dalam sangkar selama 1-2 jam di setiap harinya. Hal ini agar melatih anakan burung gereja yang asalnya jadi giras nantinya agar ketergantungan kembali pada kita, yaitu contohnya seperti kalau terasa lapar akan meminta diloloh atau minta makan pada saat lapar nanti. Jadi sekitar pagi hari biasanya saya itu melakukan terapi ini di sekitar jam 7 atau jam 8. Caranya dengan angkat pakan hariannya dan biarkan air minumnya saja yang kita sediakan di dalam sangkar. Jadi jangan khawatir teman-teman, burung gereja kita ini akan kuat tanpa memakan pakan selama 1-2 jam. Jadi jangan khawatir dengan penerapan terapi lapar ini. Nah, setelah 2 jam berlalu tanpa dikasih pakan, kini saatnya kita coba dengan memberikan pakan jangkrik atau ulat hongkong. Biasanya setelah terapi lapar ini anakan burung gereja biasanya akan respon mengejar atau meminta untuk dilolohkan. Jadi
Biarkan burung gereja ini nyamperin ke tangan kita untuk mengambil ulat hongkong atau jangkrik yang ada di tangan kita. Dan jangan langsung dilepas teman-teman, jadi tahan dulu jangkrik atau ulat hongkongnya itu teman-teman. Dan biarkan mengejar-ngejar tangan kita teman-teman ya. Nah setelah jangkrik atau ulat hongkongnya selesai termakan, kini saatnya kita simpan kembali pakan hariannya ke dalam sangkar. Latihlah seperti itu teman-teman di setiap harinya dengan terapi lapar ini. Sampai anakan gereja ini kembali terlihat jinak teman-teman ya. Dan untuk tambahan lainnya agar burung gereja yang baru mandiri ini supaya jinak kembali, teman-teman bisa memandikan burung gerejanya dengan cara disemprot sampai basah kuyup. Dengan posisi burung gerejanya itu kita pegang di telapak tangan seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman, karena kondisi burung gereja saya ini sedang ngurak bulu. Jadi untuk sementara ini tidak saya mandikan dulu teman-teman ya. Nah seperti itu sebagai gambarannya teman-teman. Kemudian hariannya teman-teman bisa simpan di dalam rumah dengan menyimpan sangkarnya itu di ruangan yang sering dilalui atau dilewati anggota keluarga di rumah kita. Nah kemudian untuk di malam hari teman-teman boleh dicoba burung gerejanya itu dengan di terapi mandi malam. Terapi mandi malam ini yaitu salah satu terapi penjinakan juga teman-teman ya. Jadi caranya itu burung gereja yang teman-teman rawat ini mandikan dengan cara disemprot spray halus atau bisa juga dengan cara dilap pakai kapas yang sebelumnya sudah dicelupin ke air hangat. Nah biasanya seperti itu kalau saya untuk mengatasi burung gereja yang setelah mandiri jadi giras. Jadi cara-caranya setelah teman-teman diusap menggunakan air hangat, untuk selanjutnya biasakan untuk mengusap burung gereja kita ini dari bagian kepala hingga bagian punggungnya dengan posisi burung gerejanya tetap dipegang di tangan kita. Adapun untuk terapi mandi malam ini teman-teman boleh terapkan 3 kali dalam seminggu. Jika nanti beberapa hari berikutnya burung gereja sudah terlihat tenang dan mulai jinak, untuk terapi mandi malam ini sudah bisa kita stop teman-teman ya. Nah setelah karakter jinaknya sudah kembali, saya sarankan teman-teman harus luangkan waktu untuk kita ajak interaksi. Kalau teman-teman ada waktunya hanya di malam hari saja, jadi sempatkanlah waktu 1-2 jam untuk kita ajak interaksi dengan cara dikeluarkan dari sangkarnya. Sesekali kita pegang dan sambil kita elus-elus anakan burung gerejanya itu. Hal ini akan terasa nyaman untuk anakan burung gereja, sehingga kalau kita dekati tidak akan kelabakan lagi. Biasakan simpan burung gereja kita ini di bagian telapak kita. Karena saya perhatikan burung gereja itu akan nyaman saat kita simpan di telapak tangan kita ini. Dan misal burung gereja rawatan kita ini meskipun sudah diterapkan rawatan mulai dari terapi lapar hingga terapi mandi malam, namun burung gerejanya itu tetap giras, lakukan proses penjinakan itu hingga betul-betul jinak. Jadi teman-teman harus mengulang terus-menerus sampai nanti kelihatan burung gerejanya ada perubahan, yaitu sedikit demi sedikit menjadi jinak. Dan sebenarnya kalau anakan burung gereja itu jika dari rawatan dari lolohan meskipun saat ini jadi giras, nanti biasanya saat mapan dan birahinya stabil akan kembali karakter jinaknya itu terbentuk. Nah, jadi untuk teman-teman yang sedang merawat anakan burung gereja tetap semangat dan tetap bersabar karena ini masih berproses. Jadi kesimpulan dari pembahasan saya kali ini, sebelum anakan burung gerejanya jadi giras, setelah mandiri nanti, coba teman-teman sering-seringlah ajak interaksi dengan cara keluarkan anakan burung gerejanya itu saat akan kita kasih pakan. Keluarkan dan simpan di jari-jari tangan kita atau di bagian telapak tangan kita ya teman-teman. Jadi sempatkan waktu di setiap harinya untuk kita ajak interaksi. Nah setelah karakter jinaknya sudah kembali, perawatan selanjutnya kita setting bagaimana cara agar anakan gereja ini cepat bunyi. Dan ini sudah saya bahas di konten sebelumnya, teman-teman tinggal scroll ke bawah saja teman-teman ya.
Nanti akan ketemu cara-cara burung gereja agar cepat bunyi. Nah, mungkin cukup sekian dulu informasi singkat yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua mengenai cara mengatasi anakan burung gereja setelah mandiri jadi giras. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan saya kali ini. Itulah cara saya ketika mengatasi anakan burung gereja jadi giras versi rawatan saya. Jika dirasa video konten ini bermanfaat, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semua sesama penghobi burung ya teman-teman. Dan tak lupa saya aturkan terima kasih yang sudah menonton dan menyimak video ini dari awal sampai akhir. Akhir kata, terima kasih. Salam kicau mania, salam brand tanpa rem.